Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di YouTube channel Cakap Olahraga. Kali ini saya berada di Polonia, dekat rumah mauku. Sekalian mau lebaran, sekalian mau ziarah kubur ke mama. Gimana raya kalian? Sehat? Menyenangkan kan rayanya kan? Udah salam-salam sama keluarga kalian ya. Semoga sehat dan juga bisa melakukan aktivitas pada hari biasanya. Baiklah, untuk video spesial Hari Raya Idul Fitri ini, saya akan membahas tentang salah satu olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Mau tahu? Penasaran kalian? Yaps, benar sekali, yaitu tenis meja. Sebelumnya kita akan bahas tentang sejarah perkembangan tenis meja agar kalian bisa dapat informasi yang sangat bermanfaat. Baiklah, nggak usah lama-lama, kita bahas sekarang juga. Pembahasan sejarah tenis meja di dunia ini, kita akan mulai dengan sejarahnya dulu. Yaitu sejarah tenis meja meliputi yang A. Latar belakang masalah, yang B. rumusan penjelasan, ketiga studi kasus, dan terakhir hasil akhir. Mari kita bahas latar belakangnya. Berawal dari sebuah permainan yang bersifat rekreasi, pingpong atau tenis meja menjadi olahraga serius yang turut dipertandingkan atau dilombakan di ajang olimpiade. Peminatnya pun tak sebatas perkumpulan non-formal di masyarakat, bahkan bisa dimainkan oleh semua kalangan, baik yang muda, tua, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, rumus penjelasan. Sejarah tenis meja sendiri berawal dari Inggris. Pingpong dimulai sebagai hobi sosial di Inggris yang mencuat akhir 1800-an. Meja makan dan bola yang terbuat dari gabus yang menjadi perangkat pertama yang digunakan boleh jadi mereka menyebutkannya itu sebagai gosima, flim-flam, atau pingpong. Ketika abad berganti, permainan itu pun mengalami perubahan. Di Inggris, belakangan ada yang memperkenalkan bola seluloid pada permainan itu. Sedangkan yang lainnya menambahkan karet pada bat yang terbuat dari kayu. Tapi belakangan olahraga ini juga populer di Amerika Serikat. Yang ketiga, studi kasus. Sayangnya permainan tersebut mulai kehilangan popularitas. Akan tetapi, secara bersamaan muncul satu gerakan simultan yang dimulai dari sejumlah kawasan di dunia berupaya menghidupkan kembali pingpong sebagai olahraga serius pada tahun 1922. Yang terakhir, hasil terbaik. Hasilnya, terbentuklah Federasi Tenis Meja Internasional atau International Table Tennis Federation, disingkat ITTF. ITTF didirikan pada tahun 1926 oleh William Henry Laws dari Wimbledon. Kesembilan anggota pendirinya adalah Austria, Cekoslovakia, Denmark, Inggris, Jerman, Hungaria, British India, pendahulu dari India, Swedia, dan Wales. Sekarang kita bahas perkembangan tenis meja. Dimulai dari landasan teori, pembahasan materi, tenis meja di Nusantara, dan kesimpulannya. Kita masuk landasan teori. Turnamen internasional pertama diadakan pada bulan Januari 1926 di Berlin, Jerman. Sedangkan kejuaraan tenis meja dunia pertama diadakan pada bulan Desember 1926 di London, Inggris. Pada tahun 1930-an, Edgar Snow berkomentar di Restart Over China bahwa pasukan komunis dalam Perang Saudara Cina memiliki hasrat untuk permainan tenis meja Inggris yang menurutnya aneh. Menyusul di Uni Soviet pada tahun 1930-an sebagai karena promosi olahraga tim dan militer, dan sebagian karena teori bahwa permainan itu memiliki efek kesehatan yang merugikan. Yang kedua, pembahasan materi. Pada tahun 1950-an, bat yang menggunakan lembaran karet dikombinasikan dengan lapisan spons di bawahnya dari kayu, mengubah permainan secara dramatis dan memperkenalkan putaran dan kecepatan yang lebih besar. Penggunaan lem
kecepatan pada bed tersebut yang dimulai pada pertengahan 1980-an meningkatkan putaran dan kecepatan lebih jauh lagi sehingga menghasilkan permainan dalam perubahan peralatan untuk memperlambat permainan. Olahraga tenis meja telah mengalami perkembangan sangat pesat, mulai dari kawasan Eropa hingga kawasan Asia Timur. Salah satu negara Asia, yaitu Jepang, mulai mendominasi olahraga tersebut pada tahun 1950 hingga 1960-an. Akan tetapi, Tiongkok langsung mengejar ketertinggalan dan sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an, Tiongkok menguasai sendiri tenis meja. Tenis meja diperkenalkan sebagai olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade tahun 1988 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Sejak itulah negara seperti Swedia dan Korea Selatan turut masuk ke dalam jajaran papan atas dunia. Kompetisi olahraga tenis meja sangat populer terutama di kawasan Eropa dan Asia Timur dan mendapat perhatian di Amerika Serikat. Kompetisi internasional yang bergengsi adalah kejuaraan tenis meja dunia, Piala Dunia Tenis Meja, Olimpiade, dan Tour Dunia ITTF. Berikutnya kita bahas tenis meja di Nusantara. Pada tahun 1930-an, olahraga tenis meja mulai memasuki tanah air kita. Olahraga ini dibawa oleh para penguasa dari negeri Belanda pada waktu itu. Permainan ini hanya bisa kita lihat pada keluarga bangsa Belanda. Walaupun demikian, olahraga pingpong cepat sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mulai berkembang dengan pesat di seluruh Nusantara. Pada tahun 1950-an, tepatnya tahun 1951, Persatuan Pingpong seluruh Indonesia didirikan dan baru aktif terutama di Pulau Jawa saja. Kemudian, sesuai dengan tingkat perkembangan olahraga ke seluruh kawasan Nusantara, maka pada tahun 1958, Persatuan Pingpong seluruh Indonesia berubah nama menjadi Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia atau disingkat PTMSI. Hingga sekarang, permainan tenis meja sudah banyak dimainkan oleh semua kalangan, mulai anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki maupun perempuan, dan banyak kejuaraan antar daerah, salah satunya yaitu Pekan Olahraga Nasional. Jadi, kesimpulan dari sejarah perkembangan tenis meja adalah tenis meja menjadi olahraga yang paling digemari masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia. Perkembangan pun sangat pesat hingga menjadi olahraga yang populer di dunia, sehingga tenis meja menjadi olahraga yang menyatukan banyak perbedaan baik suku, agama, dan ras, serta perbedaan pandangan politik dan sebagainya. Demikianlah video yang saya sampaikan ini. Semoga video yang disampaikan itu bisa menambah wawasan bagi kita semuanya dan juga bisa menjadi kontribusi untuk perkembangan olahraga Indonesia. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar bisa bahas olahraga di sini, dan juga sekalian serta jangan lupa subscribe ya YouTube Cakap Olahraga. Saya keluarga besar channel YouTube Cakap Olahraga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran ini bisa menyambungkan silaturahmi dan melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.